Shalom, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ruangan Lina Wiki. Datang teman-teman ya, jangan lupa tap layar, share live, yolop oren, lakukan ritual-ritualnya, bersedekah. Ingat, melakukan kebaikan di hari Jumat akan mendatangkan pahala berlipat-lipat. Salah satu kebaikan adalah mendukung ruangan Lina Wijaya supaya syubhat-syubhat tetap bisa dibasmi. Shalom Bang Leman. Shalom teman-teman semuanya ya. Saya buka YouTube saya dulu. Bisa di-sharekan nggak? Alina, kenapa tidak pakai kerudung? Sabar. Coba kasih typing di bawah pakai kerudung atau tidak pakai kerudung hari ini. Mak Lina mukanya jangan jahat-jahat. Nggak ada muka jahat ya. Kalian kalau ketemu aku tuh sebenarnya mukaku tuh cute tau nggak? Gitu kan. Makanya banyak yang gemes, banyak yang jatuh hati. Dan aku menaruh usiaku itu di 60 supaya tidak ada orang yang jatuh cinta. Ternyata begitu ketemu tetap jatuh cinta. Tidak menunjukkan. Karena tidak menunjukkan usia 60. Aku sengaja taruh angka di 60 teman-teman ya. Supaya orang itu menjauh, ternyata tidak mempan. Ya aku nggak perlu apa namanya muda-mudain umur. Justru umurku tuh aku tua-tuain, aku tambah-tambahin gitu. Maksudnya teh biar nggak dideketin, maksudnya teh biar mikir. Ada aja yang tetap terobos. Itu cuma angka. Ile. Makanya jangan coba-coba masuk ke ruangannya Lina Wijaya. Kalau antara dua, kalau nggak jatuh cinta pasti jatuh gila. Ajaranmu akhirnya dibongkar ya, terbukti bahwa tiada Allah, tiada Tuhan selain Yesus Kristus. Karena itu ketika kamu berada di luar Kristus, kamu sejatinya sedang menyembah Saiton atau berhala itu ya teman-teman ya. Silakan saya dibantu tap-tap layar dulu, share live-nya dulu, ada love oren ya, posting ulang teman-teman ya. Typing saya di bawah kalau pakai hijab angka 1, kalau tidak pakai hijab ketik 0. Saya mau buka YouTube saya dulu, teman. Remind me later. Oke, udah. Terus Cilina marga apa? Oh ya, Lee. Nama Mandarin saya Lee Peipi. Ada itu di akun saya yang lain Lee Peipi, teman-teman ya. Nah, itu boleh di-follow teman-teman ya. Boleh di-follow di sana. Remind me later. Kalian harus tahu ya, Tionghoa itu Israel kedua di dunia, karena apapun produk keluar dari China itu memberkati dunia. Oh. Yuk silakan teman-teman, saya dibantu dulu tap-tap layar, share live ya. Nah, mulia sembah Raja mulia. Saya itu harus latihan nyanyi, harus latihan padus,
untuk apa ya, untuk Natal, tapi saya ini belum ada latihan sama sekali. Mulia sembah Raja mulia, du 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 du. Yuk bantu tap-tap layar dulu lah, bantu tap-tap layar. Kalau kirim love orange dari gift juga ya, ke lip love ya, saya nggak ngerti teman-temannya. Saya jujur sebenarnya, makanya saya tuh nggak pintar iklan, saya nggak ngerti juga terkait petukaran-tukaran hadiah itu. Mungkin ya, pokoknya beli aja gift teman-teman. Kalau punya berkat lebih, saya dikirimin gift ya, bukan saya untuk masuk ke kantong saya, enggak, supaya ruangan saya tuh bisa bertahan lama. Saya kemarin dikasih tahu teman-teman, ruanganmu itu ruangan yang nggak ada gift, jadi itu mungkin sama TikTok mudah rentan untuk dirungkatin, asal ada report dirungkat, asal ada report dirungkat gitu kan. Waduh, jadi saya merasa gimana ya gitu. Nah, saya tidak menuntut-nuntut banyak, harus singa, harus ini, harus itu, nggak ngerti juga saya teman-temannya. Teman-teman kirim-kirim aja lah, supaya ruangan ini tidak menjadi kosong. Nah, saya dibantu tap-tap layar dulu. Kalau saya nggak salah itu ya, teman-teman kasih kalung atau apa itu kan cuman 30.000 atau berapa harganya ya kalau nggak salah ya. Dan itu pun kalau dia 30.000 3 kali 6 18.000, 18.000-nya diambil sama TikTok loh teman-teman. Ya, jadi kalau misal contoh kalian kirim uang 30.000, 60% itu milik TikTok. Jadi 6 kali 3 kali 4 jadi cuman 12.000 doang. Iya kalau 12.000 ya, saya juga nggak tahu. Itu 60% diambil TikTok, udah gitu aja. Karena katanya ada yang pernah ngirim saya, dia beli giftnya itu sekitar 5 juta kata dia ya. Nah, dia tanya saya berapa, saya screenshot lah. Yang dari TikTok itu masuknya cuma 1,4 berapa gitu, anggaplah 1,5. Wah, dia kaget. Berarti 3,5 juta diambil TikTok dong. Dia bilang, iya. Saya bilang, ya bisa, ya itulah hasilnya. Saya nggak bisa manipulasi kan yang masuk itu. Nah, akhirnya saya sarankan teman-teman kalau mau memberi gede, lebih baik ke nomor rekening, karena itu bisa dipakai untuk beli Alkitab teman-teman ya. Satu Alkitab itu 80.000, kita belinya harus per 100 piece supaya dapat harga 80.000 di LAI. Kalau dia beli eceran itu satunya 120.000 teman-teman, lumayan loh. 40.000 itu bisa jadi ongkos kirim ke daerah seperti itu. Nah, jadi kalau kalian kirim gede biar nggak diambil sama TikTok, kirim aja ke rekening sana, kasih keterangan Alkitab, jadi dipakai untuk beli Alkitab. Kalau untuk bantu rumah singgah, kasih keterangan rumah seperti itu ya. Kalau enggak ada keterangan, mau 50.000 atau apa, itu nanti akan dimasukkan ke operasional. Operasional tuh kayak gini nih, listrik, air, telepon, wifi, itu operasional teman-teman ya. Seperti itu. Atau misalnya waktu saya berkunjung ke lapangan, itu kan ada beberapa UMKM yang kita bantu. Nah, itu untuk operasional seperti itu. UMKM itu misalnya dia jual makanan, misal ya, makanannya kita beli, nanti kita bagikan di tempat lain gitu ya. Kasih keterangan aja. Tapi kalau untuk mawar atau 5 jari yang beli giftnya cuma 5.000 perak, 5.000 perak, 10.000 perak, teman-teman kasih aja di sini ya. Beli aja 10.000 perak, itu berapa sih 10.000 rupiah, 5.000 rupiah untuk meramaikan aja. Nah, seperti itu. Itu kemarin teman-teman ngomong kenapa ruanganmu itu gampang sekali rungkat, karena di sana terdeteksi tidak ada penghasilan yang bagaimana. Lah, saya bilang, saya kan memang nggak cari penghasilan ya, saya bilang gitu. Iya, tapi biar bagaimanapun itu kan entertain ya, ruang bisnis. Kita pakai, ibarat kita sewa ruangan orang lah untuk memberitakan Injil, masa sih kita nggak bayar, katanya gitu. Masuk akal juga teman-teman ya, make sense gitu. Makanya yuk silahkan saya disupport kalau ruangan saya ini mendatangkan berkat, bisa membuat teman-teman itu terakomodir, tolong saya disupport. Nah, seperti itu aja. Hari ini, pagi ini ya, saya nggak ngapa-ngapain, juga ditombak tadi di ruangannya The Mess ya, padahal saya hanya mengajar teman-teman ya. Dan saya nggak ngapa-ngapain karena saya masih sarapan makan, dan saya tuh live baru 5 menit langsung ditombak. Saya nggak ngerti salahnya di mana.
Oke, ada yang mau ngobrol naik silakan ya, walaupun baru 7 orang. Itulah ruangan saya. Saya jadi susah payah kembali teman-temannya membuat sesuatu yang baru lagi, sesuatu yang baru lagi, karena selalu ditenggelamkan. Banyak sekali orang yang tidak ingin saya itu tetap konsisten ada di sosial media, terutama dalam memberitakan Injil. Motivasinya apa saya tidak tahu, yang jelas mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh kuasa-kuasa kegelapan untuk membendung, menyandung penginjilan, pemberitaan firman, ya, bahkan mereka berani menyerang pribadi, membuat berita-berita hoax, fitnah yang tidak berdasar, tidak beralasan. Ya, alasannya cuma satu, ya. Bapa segala dusta memakai mereka, iblis memakai mereka untuk menyebarkan hal-hal yang menghambat penginjilan itu. Mereka sedang melakukan penggenapan nubuatan akhir zaman, dan kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Kita juga harus bergegas melakukan hal tersebut, ya, memberitakan Injil, ya. Jadi kita nggak ini teman-teman, jangan mau kalah gitu loh. Sebentar ya, ini ayat naon akfu, saya punya. Thank you teman-teman. Banyak sekali gangguannya teman-teman, luar biasa, saya sampai bingung dah. Banyak sekali gangguannya. Tetap semangat Bu Lina. Saya tuh semangat-semangat aja teman-teman. Cuman kalau sarana dan prasarana tidak memungkinkan tuh saya mau ngapain gitu loh. Makanya saya minta dukungan teman-teman ya. Campiro sih jam 12.37 teman-teman yang mau makan siang, selamat makan siang. Yang dalam perjalanan ya dengerin saya di dalam mobil, hati-hati dalam perjalanannya. Yang mau pulang antar jemput anak sekolah, anak-anak masih sekolah kah? Saya ini sudah, karena nggak ada anak yang sekolah lagi, jadi saya bingung. Ini saya model rambut yang baru ini kok jadi kepala saya jadi mereng-mereng. Ayo, silakan teman-teman naik ke atas yuk. 6 orang nih, siapa aja saya nggak tahu. Coba ya saya tes. Udah kok. Teman-teman mungkin lihat ya, belakangan terlalu banyak berita-berita tentang saya yang tidak bertanggung jawab. Saya sampai pusingnya tuh begini. Nih orang kalau udah percaya dengan berita yang di sana, ngapain sih tanya saya? Ya udah, anggap aja di sana benar, udah telan gitu. Nah, saya tinggal membantah lewat karya. Jangan saya dikejar terus, ditanya terus, bener nggak usah. You kalau udah dengerin di sono, you percaya sama yang di sono, you nggak usah kemari lagi gitu loh. Tapi kalau you nggak percaya sama yang di sono, you boleh kesini. Karena hidup itu memang harus memilih. Setiap 1 detik, setiap 1 menit, setiap saat di dalam hidup kita itu harus memilih dari 2, teman-teman ya. Mau percaya sana atau mau percaya sini, mau dengerin sana atau mau dengerin sini. Hanya sesederhana mau percaya sini, mau dengerin sana atau mau dengerin sini. Hanya sesederhana mau percaya sini, mau dengerin sana atau mau dengerin sini. Hanya sesederhana itu, minum atau tidak minum, mau terima atau tidak terima. Hanya 2, jadi nggak perlu banyak-banyak. Nah, saya tuh bingung ya. Teman-teman sudah dengar berita di sana, sudah percaya dengan berita di sana. Terus kira-kira apa fungsinya nanyain saya? Apa fungsinya tabayun sama saya? Apa fungsinya? Tuh kan, wah kacau deh. Apa fungsinya lagi nanya-nanya gitu loh. Thank you Rayana ya, God bless you. Thank you. Jangan pelit teman-teman, kasih mawar itu jangan pelit, nggak seberapa. Bukan masalah apa-apa. Sama TikToknya saya dibikin pembatas.
Paling saya tuh cuman tadi kayak tadi pagi ya, God please gitu ya, Tuhan tolong, ini maksudnya kumaha ya gitu kan, apa-apa kok jadi riweuh gitu, mau live riweuh sekarang. Orang pada nanya ya, sebenarnya saya nggak masalah ditanya-tanya, cuman yang jadi masalah adalah yuk ngapain nanya gitu loh, what's for, untuk apa gitu ya, ngapain nanya. Untuk apa bertanya? Seberapa penting seberapa pentingnya kasus itu untuk kamu gitu ya? Seberapa urgentnya itu harus diklarifikasi gitu ya? Apakah ada dampaknya dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, atau misalnya pekerjaanmu, piring nasimu, atau pelayananmu gitu? Sampai-sampai berita-berita dari kadrun itu harus diberesin semua. Ya nggak perlu diberesin, biarin aja. Biarin aja sebenarnya teman-teman, karena dari situ sebagai kita udah tahu motivasi. Ini contoh ya, kalau saya itu punya kejahatan ya, kejahatannya saya yang dibidik, jadi jangan yang lain-lain. Tapi kalau memang saya tidak punya kejahatan, justru berbuat kebaikan, terutama misalnya kepada satu orang, ya harusnya kalaupun tidak mau mengangkat kebaikan saya, cukup diingat, dikenang saja. Paling tidak kebaikan yang pernah saya kerjakan itu bisa jadi rem, jadi kontrol gitu, untuk tidak bablas. Nih saya kasih contoh si Raji Al-Fatih itu ya teman-teman. Saya ini sebenarnya nggak kenal anak ini ya. Anak ini yang kenal saya di sosial media, kasus tahun 2023 toh. Di akhir tahun, tiap hari dari ruangan ke ruangan, nongkrong di ruangan-ruangan Kristen, termasuk nongkrong di ruangan saya dengan tujuan katanya mau belajar kekristenan. Ya sok-sok aja, mangga-mangga karena apa? Karena memang ruangan saya adalah ruangan publik, siapapun boleh masuk, hilir mudik ya, boleh. Karena ruangan ini tidak dipungut bayaran ya, for free itu istilahnya, for free, untuk gratis, tidak dipungut bayaran. Nah, ujuk-ujuk kan ya, karena melihat begini begitu, lalu dia ditangani oleh si Bom-Bom. Lalu si Bom-Bom calling saya, tolong dibantu, kamu di Jakarta, orangnya di daerah Bandung, Bogor atau mana gitu, dibantu untuk bisa dibaptis. Saya ini teman-teman gak pernah suuzon sama orang, sama sekali gak pernah suuzon, gak pernah curiga, gak pernah berpikir panjang lebar 2 kali lipat, enggak. Saya dipanggil untuk menjadi orang Kristen. Jadi menjadi orang Kristen itu memang tidak mudah ya, tidak mudah, tapi bisa. Saking tidak seuzonnya saya, siapapun yang minta tolong itu saya tolong tanpa terkecuali, mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Apalagi kalau dari sosial media udah kenal saya bantu, saya fasilitasi untuk dibaptis. Nah lalu orang langsung jatuhnya ke saya ya, karena saya ini mau memfasilitasi, mau membantu, jatuhnya ke saya seolah-olah saya mendapat bayaran, mengeruk keuntungan. Keuntungan dari mana? Ya, saya bahkan harus memilih, ini yang saya abaikan, saya prioritaskan ini. Itu kejadiannya. Oke, singkat cerita, waktu berjalan, saya tetap dengan pelayanan saya, tetap konsen dengan apa yang harus saya kerjakan. Orang ini kan silih berganti, apalagi sosial media ya teman-temannya, orang punya motivasi berbeda-beda tuh. Nah, sampai pada akhirnya 28 hari kalau nggak salah ya. Dia tuh hanya 28 hari kalau nggak salah menjadi Kristen, atau berapa lama. Saya udah hitung, nggak lama kok. Setelah 28 hari kan dia kembali bersahadat tuh. Yang sahadatin Juma kan. Nah, saya marah nggak? Enggak. Ya sok aja ya. Karena saya ini orang yang mengerti hukum. Kebebasan itu tidak bisa diganggu-gugat kalau terkait kepercayaan, teman-teman. Itu dilindungi oleh negara. Nah, yang menjadi persoalan saat itu adalah ketika menjadi Kristen menjelekkan Islam, ketika Islam menjelekkan Kristen. Nah, ini nggak boleh. Kalau jelekin secara general, ya sudahlah. Tapi kalau udah menjurus, nyebut nama, waktu itu nama saya disebut-sebut nih. Bahkan saya difitnah. Katanya menagih kembali uang-uang yang sudah diberikan orang-orang kepada dia. Loh, kapan saya tagih? Ya, saya nggak pernah nagih. Saya orang yang nggak masalah dengan semua itu. Ya shalom Kiki ya. Saya nggak masalah dengan semua itu. Nah, karena ini sudah keluar jalur, akhirnya saya ambil keputusan tegas, melaporkan ke kepolisian. Nah, karena ingin dilaporkan, akhirnya dia nangis, takut, minta maaf, lalu membuat surat pernyataan bermeterai. Ya, itu menjadi dasar kekuatan hukum. Jika sekali lagi melakukan hal yang tidak baik,
ya, dalam hal ini pencemaran yang tidak jelas, terutama membenturkan dua agama ini, maka dia tidak akan lagi ada pelaporan dari saya, tapi akan diproses seperti itu ya. Nah, akhirnya dia melakukan VT, klarifikasi, minta maaf dan seterusnya. Karena apa? Waktu dia mau jadi Kristen dia jelekin si Michan, waktu dia udah Islam dia jelekin saya. Ini nggak boleh teman-teman, ini namanya provokator. Nggak boleh memprovokasi dua agama, itu nggak boleh, ini nggak benar. Nah, jadi indikasi memprovokasi inilah yang akhirnya saya jadikan dasar pelaporan. Oke, itu clear, selesai. Dia minta maaf, saya sebagai orang Kristen kembali menjalankan fungsi saya maafkan. Ya, oke ya, saya maafkan, saya nggak anggap lagi nih. Lalu muncul orang-orang lain minta bantuan ini, minta tolong itu, mau jadi Kristen dan seterusnya. It's okay lah ya. Kita konsen kepada Raji saja. Nah, kemudian beberapa bulan kemudian kan dia kecelakaan tuh teman-teman ya. Saya kan sudah nggak urus lagi karena memang bukan bagian saya toh, dan bukan juga anak rohani saya ya, seperti itu. Tapi yang dihubungin teman-teman APII Jawa Barat itu kenapa saya dini hari, Jumat dini hari saya dihubungin, Mak Lina, Raji kecelakaan, sekarang ada di rumah sakit PMI Bogor, keadaannya mengenaskan. Nah, saya dikirimin fotonya, videonya. Waduh, saya bilang, ya, yang hubungin saya juga Michan ya. Saya bilang, waduh, ya bilang nggak apa-apa, makasih informasinya, tapi Jumat ini saya sudah ada kegiatan, udah ada schedule, jadi saya tidak bisa segera ke Bogor, saya bilang gitu. Tetapi itu pagi Sabtu ya, terus dikasih tahu nggak bisa Mak Lina, dia harus bedah, harus operasi, nggak ada yang authorize itu artinya yang bertanggung jawab. Sabtu pagi-pagi teman-teman, itu saya langsung ke Bogor. Ya, naik kereta pagi-pagi itu ke Bogor, langsung ke rumah sakit Palang Merahnya, rumah sakit PMI Bogor. Bahkan tamu saya yang datang dari Balikpapan itu saya ajak, karena saya pikir udah nanti saya layanin kamu sambil dalam perjalanan, ya efisien kan waktu. Karena nih katanya hari ini kalau nggak dilakukan operasi rahang yang belah itu dia nggak bisa ngatup. Ya seperti itu teman, saya pergi. Sampai sana saya ketemu sama perawatnya, sama front desk-nya, saya tanya bla 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 bla. Oke, SOP udah beres, saya sudah ikut tanda tangan. Lalu saya masuk ke ruangan, saya besuk anaknya. Waduh, saya nangis ya. Saya itu teman-teman kalau mengasihi orang hanya pakai dua, kalau tidak pilia itu pasti storge, udah nggak ada lain. Ya, teman-teman Islam harus belajar di dalam iman Kristen ada 4 kasih, agape, eros, storge, dan philia. Dan saya menggunakan storge dan philia. Perhatikan teman-teman ya. Ya saya nangis, biar bagaimanapun karena mukanya hancur dan dia itu tidak ada siapa-siapa. Tidak ada orang teman-teman, tidak ada siapa-siapa. Terus saya pegang keningnya, saya lap, saya ya gimana lah ya, saya namanya kesian ya, sedih gitu, kesian. Terus saya nggak tanya lagi karena dia nggak bisa bicara. Lalu saya bilang, saya mau berdoa buat kamu, saya doakan ya. Saya tetap ini teman-teman, saya tuh kalau kasihan sama orang tuh nih, bukan saya belai keningnya ya. Saya kecup keningnya ini, saya kecup keningnya sebagai kasih mama ya, memberi kekuatan. Waktu dia dibaptis juga sama, saya nggak pernah ragu ya. Sama seperti Elia juga, walaupun penyakit pun saya nggak pernah memandang rendah, remeh itu nggak pernah. Walaupun orang mungkin menganggap jijik atau enggak, bagi saya enggak. Saya nggak tahu kenapa perasaan itu apa ya, kuat dalam diri saya, perasaan mengasihi sesama manusia. Udah selesai nih ya, udah selesai, saya bilang tenang. Lalu nggak salah datang katanya itu saudaranya ya, Raji, abangnya laki-laki. Saya tanya teman-teman Muslim ada nggak yang datang, teman-teman API ada, dia bilang nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, yang penting operasi jam 11 ya, yang penting nanti jam 11 jalankan bedah. Ya udah saya tinggal. Nah terus itu kan saya nggak tahu tuh kelas berapa ya, ada 8 orang, tirai-tirai aja tuh bangsal. Satu-satu tuh saya datengin teman-teman, saya kenalkan diri saya, terus saya bilang, saya mau berdoa buat kamu, bolehkah? Nah saya tuh selalu menggunakan kata-kata bolehkah, boleh nggak gitu. Ada yang mau saya doakan, ada yang tidak, dan ada yang bahkan mendengar saya setelah berdoa dia datang, Bu, doakan juga anak saya. Nah itu, jadi saya waktu itu mendoakan orang-orang yang ada di ruangan itu teman. Udah itu saya pulang. Perhatikan ya, saya tidak peduli dia Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Kalau dia mengenal saya melalui sosial media,
saya mendengar dan dia minta tolong, selama saya bisa jangkau dan Tuhan utus saya, pasti saya tolong teman-teman. Itu saya. Tapi kalau kemudian kamu baper sama saya, ya itu bukan masalah saya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saya tolong orang itu bukan karena tampangnya, enggak. Bukan karena sukunya, enggak. Bukan karena agamanya juga enggak. Bukan karena pendidikannya juga enggak. Bukan karena dia punya duit atau enggak juga enggak. Saya tolong orangnya, tolong aja berdasarkan gerakan yang Tuhan pimpin kepada saya. Ya, karena di dalam Alkitab dikatakan di dalam Amsal tuh ya, jangan menahan kebaikan kepada orang yang pantas menerimanya jika engkau mampu melakukannya. Wah, saya nggak punya hak tahan kebaikan loh, karena kebaikan yang ada di dalam diri saya itu juga sebenarnya sumbernya dari Allah. Nah, teman-teman Kristen tuh saya nggak ngerti, nangkep nggak masalah ini. Kalau saya tuh begitu, makanya kalau ada orang yang saya tolong terus kemudian dia baper, ya saya nggak ngerti. Kenapa saya yang dikejar? Kenapa saya yang disalahkan? Saya nggak paham. Contoh kayak mantan karyawan saya itu ya teman-teman ya. Saya tuh tolong bukan cuma dia, bukan cuma studinya, bukan cuma kesehatannya. Ya, dia pernah sakit, kita support uang dan seterusnya untuk berobat karena jarak jauh, kan? Support adiknya, ibunya, udah yang kayak gitu-gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya support yang seperti itu, terus kamu terbawa perasaan, saya nggak bisa kontrol kamu. Ya kamu kontrol lah dirimu. Jadi jangan semua kebaikan orang itu harus berujung dengan asmara. Enggak juga teman-teman. Lagi ada storge, ada pilia, ada kasih orang yang lebih tua, senior kepada junior, dan ada kasih antar sahabat. Ya, kebayang nggak Nathan sama Daud itu bukan seorang hombreng, itu sahabat yang baik, ya. Nathan itu selalu memberitahu kalau ada bahaya kepada Daud. Ya, mereka ini sahabat. Mereka memiliki kasih yang luar biasa. Nah, ini tidak pandang gender, teman-teman ya. Nggak pandang gender. Ya, saya mengasihi kayak Raji itu, saya mengasihi dia. Lalu setelah dia sembuh, keluar beberapa bulan, ada orang lapor saya, Mak Lina katanya, Raji itu Kristen atau Islam? Oh, saya bilang dia udah kembali ke Islam, ada apa ya? Saya bilang, tapi kok dia masih minta-minta uang untuk ibadah, untuk ini? Wah, saya bilang itu nggak boleh. Nah, saya telepon Rajinya, saya bilang, Raji, kamu kan waktu jadi Kristen terima uang lu cukup gede tuh, ada hampir 150-an juta rupiah cash, saya bilang. Dan itu nggak sampai sebulan loh. Kenapa itu nggak kamu pakai jadikan modal bekerja, modal usaha, buka usaha apa kayak gitu ya, atau apalah gitu. Kalau buka warung saya rasa cukup lah itu ya. Nah, terus kenapa kamu masih minta-minta ke teman-teman Kristen? Saya tegur, saya baik-baik, nggak boleh gitu loh ya. Lebih baik kamu bekerja, atau kamu hubungin teman-teman APII Jawa Barat, minta pekerjaan. Saya bilang sama mereka, intinya tuh jangan punya mental pengemis, harus mental yang bekerja gitulah ya. Maksud saya kan harus mengedukasi dia ya teman-temannya. Dia ya inilah teman-teman ya, setelah kembali ke Islam, jadi perilakunya kembali lagi ke ajaran yang lama. Dia malah bilang, aku minta ke orang itu kok situ yang sewot, katanya orangnya nggak sewot. Orangnya nggak sewot, tapi orangnya kasih tahu saya dan minta saya tegur kamu. Saya bilang gitu. Ujuk-ujuk saya diblokir teman-teman tuh. Kelakuannya si Raji ya. Tapi saya pikir ya sudahlah. Nah, sekarang kalau dia masih suka berani ngomong yang enggak tentang saya, dia harus ingat, dia punya surat perjanjian bermeterai untuk tidak melakukan ya hal-hal yang tidak senonoh ya di depan publik, terutama untuk memprovokasi atau menipu orang lain ya. Jadi kamu dengarkan saya Raji, suratmu itu saya simpan dengan rapi ya. Walaupun ya hard filenya itu saya nggak sempat ambil di Hotel Aston di Bandung ya. Perhatikan teman-teman, Hotel Aston apa Hotel Orchard, yang saya lupa dah, itu dititipin di sana di resepsionisnya ya, tempat saya nginap tempo hari. Tetapi saya punya file PDF yang sudah kamu kirimkan by email. Nah, jadi soft copy-nya sudah, filenya sudah ada di saya. Nah, saya menyimpan seperti itu teman-teman ya. Nih, termasuk lagi sekarang yang lagi marak, mantan karyawan punya perasaan berlebihan, butuh validasi, minta diakui di depan publik. Ya saya nggak bisa lakukan karena memang semua yang tidak ada tidak boleh dibuat menjadi seolah-olah ada. Ya saya tidak akan terbawa permainan-permainan seperti itu teman-teman. Justru yang saya prihatinkan adalah teman-teman yang selalu tanya saya,
Bener nggak? Bener nggak? Lah, kalau kamu sudah sanksi dengan saya, ya ngapain lagi nanya bener nggak? Betul nggak? Nah, jadi yang saya mau sampaikan titik beratkan di sini adalah saya tetap akan menolong, ya, dan saya tidak pernah curiga, tidak pernah suuzon, tidak pernah berpikiran buruk, tidak pernah negative thinking, tidak pernah overthinking kalau ada orang asing datang kepada saya. Nih, saya kasih lagi dari Palembang. Saya pikir dia cowok, ya. Mak Lina, jauh-jauh bulan sudah atur. Awal Mei saya akan ke Jakarta ketemu Mak Lina. Saya di Palembang. Saya mentoring tuh. Kalau nggak nonton tayangan saya, dia by phone, telepon. Tapi suaranya tuh emang kayak cowok. Ya udah. Saya bilang satu hari, dia bilang, Mak Lina saya sudah di Jakarta, hari Minggu kan. Saya bilang saya masih di gereja. Saya sampai di Kelapa Gading itu sekitar jam 3. Oh ya nggak apa-apa, jam berapapun selesai saya tunggu. Saya di Mall Kelapa Gading, dia bilang. Oke, nggak apa-apa. Nah pulang ke rumah tuh saya capek, teman-temannya dari pagi itu di gereja pelayanan, temenin anak saya juga pelayanan. Saya tungguin. Capek, saya tuh udah baring sebenarnya. Padahal kan itu udah buka AC, buka baju, ganti baju. Tuh tinggal tidur aja lelap, tapi roh tuh ingatkan saya, kamu punya janji ada orang yang tunggu kamu di Kelapa Gading gitu kan, di MKG. Saya bangun, saya ganti baju, saya bangun, saya pergi ke Mall Kelapa Gading, ya. Sampai di MKG 2 ya, saya masuk, baru saya mau buka telepon orang ini ya, dia datang samperin saya. Wah, saya kaget, ternyata perempuan. Saya pikir laki-laki, ternyata perempuan, agak besar ya, dari Palembang. Oh ya, silahkan, saya ini, ayo, saya bilang, saya sudah bawa Alkitab, ya, karena dia kan cerita jauh-jauh hari ya. Mereka dari Buddha, jadi papanya tetap Buddha, mamanya menjadi Katolik, abangnya menjadi Islam. Nah, mereka hanya 2 bersaudara, dan dia itu nonton tayangan-tayangan saya. Dia pengen sekali menjadi Kristen, bahkan ke Jakarta ketemu saya. Ya sudah, saya bantu, saya bilang. Terus kenapa sampai harus ke Jakarta? Dia dapat kesempatan bekerja di daerah Cikarang. Nah, jadi saya arahkan ke GRII Cikarang, teman-teman ya. Saya kasih Alkitab, saya jangan ngintip-ngintip, teman-teman ya. Yang suka ngintip-ngintip, ada 4 orang sedang mengintip katanya. Nah, lalu saya ajak berdoa, terus ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, dia minta banyak pendapat. Itu dari Palembang. Saya nggak pernah curiga, nggak pernah gentar, nggak pernah ketakutan. Nanti jangan-jangan saya diginin, jangan-jangan. Enggak. Ya, itu dari Palembang. Ada lagi dari Bangka Belitung. Wah, kalau ini saya taunya dia perempuan memang ya. Tapi ini justru kebalikannya. Begitu datang saya kaget, dia orangnya cukup tomboy ternyata. Nah, dia bilang, aku nonton dia Buddha juga. Aku nonton tayangannya si Mikana. Aku ingin menjadi Kristen. Oke. Terus dia beli Alkitab sendiri. Kalau ini orang kaya, karena dia mau liburan ke Europe ya, mau keliling Eropa. Jadi dia ke Jakarta itu karena mau liburan keliling Eropa. Nah, terus dia bilang, aku beli Alkitab udah Mak Lina. Nah, setelah aku baca di Alkitab ini bahwa baptisan itu harus di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi ketika aku masuk ke ruangan Mikana, ruangannya Wanes, itu tidak boleh katanya dibaptis dengan Allah Tritunggal. Aku akhirnya mundur, tapi aku sudah tekad pengen jadi Kristen. Aku jadinya ke Jakarta cari Mak Lina. Nah, saya curiga, enggak. Saya menolak, enggak. Ketemu, kalau yang ini di Mall Arta Gading, ya. Ya, jadi dia tanya saya ada di mana, saya lagi ada di Mall Arta Gading. Ketemu, teman-teman. Makan malam lah, kita ngobrol lah. Lalu saya bilang, jadi gimana? Ya, saya sudah mantap, tapi mungkin saya mau jadi Katolik loh, Mak, katanya. Si bilang, it's okay, nggak apa-apa. Karena Katolik itu satu Allah, satu Tuhan, satu baptisan. Oh ya, katanya. Nah, pulang dari Europe, dia kemudian mulai katekumen, teman-teman, dan akhirnya menjadi seorang Katolik. Saya nggak pernah curiga. Tidak pernah curiga dengan siapapun yang ingin bertemu dengan saya. Mau kamu Islam, mau kamu Kristen, mau kamu Hindu, mau kamu Buddha. Saya tidak pernah sedikit pun menaruh syak prasangka. Hanya karena saya seorang apologet, saya harus takut bertemu dengan siapapun. Tidak.
Termasuk mantan karyawan saya, ketika dia bilang saya mau bertemu, oh saya ada waktu 1 Februari, kebetulan saya ada di Jakarta, silahkan ketemu saya di RMCI ya. Saya tunggu dari jam 1 siang sampai jam 6 sore baru datang. Jam 6 sore saya harus kasih makan anak saya dong ya. Saya telepon anak saya, akhirnya anak saya dengan 3 orang lagi mahasiswa itu kumpul makan malam. Nah, dia juga diajak makan malam, dikenalkan lah ya sama komunitasnya Kristen tuh kayak apa gitu ya teman-teman ya. Saya nggak pernah curiga, nggak pernah menolak orang. Selama saya bisa, saya pasti akan temui. Walaupun pada akhirnya orang yang mau ketemu itu menipu. Ya contoh kemarin di Surabaya menipu, oh ternyata setelah ketahuan memang perempuan nggak bener. Oke, lalu ada lagi yang di Jakarta, mak tanggal 6 aku ada di Jakarta mau ketemu. Ditungguin dari jam 11 sampai jam 6 sore, menipu ya, tapi suka nontonin status saya. Saya bilang saya ini orang tua daripada kamu, lebih tua daripada kamu, jadi saya lebih mature, lebih mateng, lebih wise, lebih punya self control. Kalaupun kamu mau tipu, mau apa itu urusanmu. Yang penting saya menunjukkan bahwa saya orang Kristen ya. Saya tidak pernah suuzon dengan siapapun. Bukan berarti saya tidak berhikmat. Nah, ketika kamu menipu saya, membodohi saya, yang rugi itu kamu, bukan saya. Nah, ini kejadian banyaknya. Lalu kalau teman-teman apologet lain banyak kok yang mau ketemu saya, dan saya tidak pernah curiga atau bertingkah lah ya. Aduh, aku nggak bisa, aku sibuk, aku repot, aku di sini, nggak pernah. Mikana tuh kalau nggak salah 4 atau 5 kali jemput saya. Mak lagi di mana? Di sini, jemput ya. Ya silakan aja, sok aja, mak nggak datang. Dan kalau saya bilang saya di sini, saya di sini. Saya nggak pernah nipu orang teman-teman ya. Datang aja, saya pasti ada. Masalah perkara jamnya selisih itu urusan kamu, karena Jakarta itu macet. Ya seperti itu. Jadi saya nggak pernah menolak. Amin Wijaya mau ketemu saya, silakan. Ya, saya ajak makan malam, saya traktir sama saya dengan keluarga saya. Nggak ada persoalan saya dengan semua itu ya. Siapa lagi ya? Banyak banget, termasuk Jackie Sembiring. Saya lagi tidur siang istirahat. Wah, lagi di mana mak? Lagi di kamar. Saya bilang kenapa Jack? Nggak aja sih mak, aku lagi transit 6 jam di Cengkareng katanya. Barangkali mak mau ketemu aku. Dia kan dari Kalimantan ya, aku mau ada pelayanan di Palembang, bawa anak istri, bawa Kiki, bawa ini sama istrinya. Oh ya udah nggak apa-apa, tunggu aja. 6 jam dia transit, dari dia telepon 1 jam apa 1,5 jam deng, saya sudah ketemu dia di Cengkareng. Udah makan, udah saya jajanin, makan dan seterusnya. Gak pernah saya menyulitkan orang lain ya. Bayangkan, saya yang enak-enak tidur di Kelapa Gading, ditelepon, ketemu di Suta, di Cengkareng, di bandara. Ya, hanya karena dia transit 6 jam. Itu saya tuh sampai seperti itu. Saya bawain Alkitab, saya bawain aduh saya sampai lupa deh. Apa ya istilahnya ya? Mungkin boleh di stem cell ya, Nutrifood lah, bilang Nutrifood. Saya bawain Nutrifood karena saya tahu orang-orang penginjil pendeta-pendeta di lapangan itu butuh stamina yang oke, bukan yang sembarangan teman-teman ya, bukan yang dijual bebas. Sampai sebegitunya saya pelayanan ya. Ada yang minta support obat-obatan stem cell itu ya, Nutrifood saya kirim ya. Contoh lah, Mozart yang jauh di Pulau katanya kena kanker tulang di Pulau Ambon sananya lagi, itu saya kirim. Jangan kalian pikir itu murah loh ya. Kayak lihat Kristen yang di Papua, katanya anaknya dia atau anaknya itu yang kecelakaan, yang tengkoraknya itu pernah belah, saya kirimin ya. Jauh ke ujung manapun saya kirimin. Bahkan sorry itu saya nggak sebut, ada yang di Pulau Bali, di Denpasar, itu 2 kali. Iya deng, 2 kali deng, tangan saya sendiri yang bawa ke Bali, serahkan nih. Yang nilainya nggak 100-200 ribu itu teman-teman ya. Saya bawa sendiri tuh. Dia tahu nilainya itu mahal, jutaan, dan dia tahu dia tidak bisa membeli karena dalam keadaan memang tidak bisa membeli ya, seperti itu, bukan tidak mau membeli. Saya bawa, saya support. Ya, termasuk ibu karyawan saya ini, ibu mantan karyawan saya ini kan jantung. Saya bawa, saya support. Saya ambil itu nggak gampang loh. Saya harus pergi ke Malang ambil itu. Kebayang nggak teman-teman? Jadi kalau itu kalian salah pahami, kalau itu kalian terus jadikan bumerang. Saya juga nggak pernah kapok tuh melakukan kebaikan itu, dan saya sampai detik ini tetap nggak pernah curiga tuh sama orang-orang asing, orang-orang baru yang mau ketemu saya, seriusan.
Karena saya percaya hidup dan mati saya itu di tangan Tuhan. Enggak mungkin Tuhan kasih saya kepada penjahat untuk kemudian saya datang lalu ditikam tuh enggak. Saya sangat percaya Tuhan saya Tuhan yang baik. Saya sangat percaya Tuhan yang memelihara saya. Saya sangat percaya Tuhan yang mengutus saya itu pasti akan mengurus saya. Saya sudah berapa kali masuk ke yang mungkin ranah yang disebut orang itu, wah Lina kenapa sih mau amat, itu impossible gitu ya. Tapi saya datang, saya dengan hati yang sandar kepada Kristus. Saya punya prinsip dia utus pasti dia urus. Dan saya punya prinsip juga tidak ada yang kebetulan. Ya, saya tahu semua kebaikan yang bisa dilakukan itu sumbernya dari Kristus. Saya belum pernah ke Palembang, ya. Kemarin ikut Pak Tong enggak, ya. Ini lu aja saya nggak pergi, ya. Saya teman-teman. Saya kemarin terakhir ikut pelayanan beliau itu di Jepang. Udah itu aja, Jepang aja terakhir kemarin ya. Pas konser itu teman-teman. Ya saya sekalian healing, sekalian tes ombak, sekalian penginjilan pribadi di Jepang. Saya cuma ngetes sambil suaka. Nggak ada yang mensuakakan saya sih. Maksudnya kan si Jakar naik mau ke Indonesia tuh, para apologet pada mulai di sweeping tuh, di Tenggarai takut menghalang-halangi kedatangannya si Jakar naik. Ya saya memilih liburan, pergi ke Jepang nonton konser, pelayanan Pak Tong, ya seperti itu. Ya saya ada di sana teman-temannya. Saya bagi traktat di kota-kota besar di Tokyo, di Jepang lah sekitarnya itu. Pokok bukan di Jepang sekitarnya, emang di Jepang. Di Vietnam juga saya mampir ke Vietnam, saya juga memberitakan Injil di Vietnam. Jadi kemanapun saya jalan itu saya bagi traktat ya, saya nggak peduli. Nah waktu itu makanya saya ada di Jepang teman-temannya. Itu aja terakhir dengan Pak Tong ya untuk pelayanan itu Bang Herian. Sudah itu ya di Indonesia aja. Ini besok mau Natal besar kan di Jakarta se-Jabodetabek ke GBK ya teman-teman, silahkan datang 24 Desember Natal GRI se-Jabodetabek. Mungkin Bandung sekitar juga pasti akan datang ikut bergabung ya, silahkan KKR Natal. KKR Natal kemarin saya sudah dikasih jadwalnya di mana aja ya. Oh ini Semarang, Surabaya, Malang. Nah itu KKR Natal tahun ini ya, Pulau Jawa semua, Jogja, Solo dapet tuh. Kalau kemarin saya lihat jadwalnya KKR Natal ya. Kalimantan nggak dapet. Sulawesi kemarin Kapin Kebaktian Pembaruan Iman Nasional. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya, pendeta saya sudah kasih tahu ke saya cara menjawab fitnah itu dengan karya, bukan dengan kata-kata. Tetapi saya ini memberi diri untuk tetap kalian tanyai, untuk tetap kalian tabayuni, untuk tetap kalian konfirmasi. Padahal itu sudah tidak lagi menjadi kewajiban, keharusan, tidak perlu ya. Saya hanya kasihan kepada mereka yang sudah pernah menerima kebaikan dari saya, lalu karena tidak puas atau iri atau dihasut atau dimanfaatkan orang, ditunggangi, atau mungkin memang dia dibayar ya, saya nggak ngerti. Itu saya prihatin aja. Saya cuman kasih tahu kayak gini, emang kamu nggak pernah mengecap kebaikan Kristus melalui saya? Nah itu pertanyaan saya. Kamu yang suka hoax, suka bikin VT yang enggak berusaha menjatuhkan nama baik saya, merusak penginjilan saya, menyandung pelayanan saya cuman punya satu pertanyaan. Emang kamu nggak pernah merasakan kebaikan Kristus melalui seorang Lina Wijaya? Nah kalau kamu pernah merasakan kebaikan Kristus melalui seorang Lina Wijaya, bertobatlah. Ketika kamu berusaha merusak penginjilan ya, saya tidak terlalu terpengaruh. Mak Lina, nama baikmu dirusak, harusnya kamu melapor ke polisi. Nggak penting teman-temannya. Tuhan Yesus nggak tanya, wah Lina nama baikmu dibela atau enggak. Tuhan Yesus tanya berapa banyak kamu mengampuni orang, mengasihi orang, memaafkan orang ya, menganggap tidak ada ya, bahkan hal-hal yang tidak penting. Tuhan akan tanya itu. Lalu berapa banyak waktumu dihabiskan untuk klarifikasi hal-hal yang nggak pentingkah, atau untuk memberitakan Injil, mengajar orang dalam kebenaran. Nah saya lebih konsen ke situ teman-teman ya. Nah jadi kalau kamu pernah merasakan kebaikan Kristus melalui seorang Lina Wijaya, lalu sekarang kamu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ketahuilah sejatinya kamu sedang berhadapan dengan Allah saya yang hidup. Allah saya itu hidup.
Saya nggak perlu balas dendam, saya nggak perlu hitung-hitungan. Saya cukup berdoa, lipat tangan dengan iman, dengan roh, dan kebenaran. Saya bawa namamu ke hadapan Allah saya yang hidup. Allahku yang hidup, inilah namanya. Ya, engkau mengenal aku lebih daripada siapapun, biarlah engkau sendiri yang berperkara dan membela aku di hadapan nama-nama ini. Jikalau ada belas kasihan Tuhan, ampunilah nama-nama ini. Nah, doa saya itu seperti itu teman-teman. Tidak pernah saya orangnya berkoalisi cari orang untuk serang dia, untuk balas, ngapain? Walaupun saya bisa, saya nggak kerjakan. Ngapain? Buah-buah roh salah satunya itu penguasaan diri, dan ada yang namanya lemah lembut. Lemah lembut itu punya kemampuan membalas tapi memilih tidak melakukan. Itu namanya lemah lembut. Ada lagi buah roh di situ adalah kasih, ya. Kasih itu artinya kita tidak kompromi ya dengan segala dosa dan tidak mentoleransi segala dosa. Karena itu saya menggunakan istilah cut off. Cut off itu ada di dalam Alkitab ya teman-teman, itu biblika, ketika cabang atau ranting yang tidak menghasilkan buah dari pokok anggur yang benar itu akan dipotong, lalu dibuang dan dibakar. Nah, jadi istilah cut off ini sangat biblika. Jadi bentuk kasih saya tidak kompromi lagi, saya tidak toleransi lagi. Jadi saya cut off, ya, potong habis nih semua relasi-relasi yang nggak beres. Tetapi ya kita tetap ampuni, kita tetap undang, kita tetap beri kesempatan untuk bertobat. Karena apa? Karena demikian Kristus. Ulang-ulang 70 kali 7 kali 7 dan seterusnya, itu memberitakan tentang unlimited. Orang Kristen kalau kasih maaf itu tidak terbatas teman-teman ya. Kayaknya susah ya, kayaknya sulit ya. Coba aja, pasti bisa. Coba aja teman-teman, coba praktekin. Makanya teman-teman bisa lihat saya deh, emang saya ada bergejolak sedemikian rupa, maraknya berita-berita nggak benar tentang saya? Enggak tuh, biasa aja. Emang saya ada melakukan satu manuver-manuver? Enggak juga, biasa aja. Saya tetap memberitakan Injil, saya tetap mengasihi orang-orang, saya tetap berdoa bagi mereka, saya tetap mengajar, saya tetap menentang syubhat, saya tetap mengarahkan teman-teman Islam itu untuk tidak berlebihan, dan seterusnya. Jadi saya tetap saya. Silakan teman-teman yang mau ngobrol silakan ya. Saya dibantu tap-tap layar, saya dibantu share-share live, karena ruangan-ruangan saya ini ruangan yang lama tidak digunakan, terlalu banyak ya band report. Saya tadi pagi nggak ngapa-ngapain juga di report. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Ya, nggak lelah. Dukung saya dalam doa. Waduh, aku nggak ngerti kenapa akunku ini algoritmanya tenggelam. Nggak ngerti teman-teman ya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Ayo teman-teman, ayolah naiklah. Kayaknya aku harus pakai jilbab nih biar pada naik nih. Kan sudah pada selesai Jumatan toh, Jumatan toh. Oh, teman-teman terima kasih ya doanya ya selama aku sakit kemarin ya. Nih rambut-rambut yang bekas aku kemo tuh teman-teman udah tumbuh nih. Aku kasih laporan loh buat kalian. Terima kasih ya.
Walaupun tidak lagi penuh sepenuh dulu rambutku, setidaknya aku tidak sempat mengalami walaupun kayak mau berulang-ulang. Nah, ini masih ada yang masih harus tumbuh-tumbuh nih teman-teman. Doakan ya. Aku masih bisa hidup sampai hari ini aja udah syukur. Ya gimana lagunya ya? Kalau kita masih bisa hidup sampai hari ini tuh gimana lagunya teman-teman? Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Gitu ya. Tapi kok nggak tahu lagunya apa itu. Tururut turut turu turut turut tutu turut turut tururut. Mana orang-orang ini? Kemanakah orang-orang? Ku ada hari ini karena Tuhan baik. Yang ada buka ruangan Kristen semua, yang kadronnya nggak ada. Aku coba cari musuh. Teman-teman, aku dibantu tap-tap layar, share-share live. Karena menyala. Males. Margadian Jogja. Mana ini bapak-bapak Muklis? Coba ini ya. Waduh, sedang jadi co-host rupanya. Dan ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Apalagi lanjutannya aku nggak tahu. Mau hidupin sound card, males. Gak apa-apa lah, aku panasin akunnya teman-temannya, terserah lah kalian mau bantu tap layar atau enggak, I don't care lah. Walaupun itu kesadaran aja lah, mau dukung ya silakan, enggak ya sudah. Minimal kalau tidak mau mendukung jangan menyandung ya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Aku bingung, kalian ini penggemar-penggemar setiaku, kenapa nggak pernah mau naik sapa aku gitu. Malina, ni hao ma, hen hao gitu. Thank you Jihan. Mak Lina ini sebenarnya baik atau tidak baik? Baik tidak baik itu tergantung ya. Kalau aku datangkan benefit, kau anggaplah aku baik. Kau bilang aku tak baik. Baik itu apa? Ku ada hari ini. Aku mau tayangin di YouTube ya. Aku mau ngajar sedikit tentang apa ya hari ini pengajaranku ya. Aku mau ngajarin tentang legion. Kok ngajarin sih? Aku mau mengajar, membahas tentang legion. Tahu nggak legion? Legion itu roh jahat ya. Ku ada hari ini, kamu saya sudah undang naik. Harusnya kamu bertanggung jawab dengan undangan saya naik daripada type. Teman di YouTube udah bisa menonton tayangan saya. Ntar ya. Yuk, sekalian kalian numpang pansos, numpang viral, tayang di channel YouTube aku. Ku ada hari ini.
Kalau dulu aku pakai StreamYard tuh harus bikin-bikin judul di YouTube itu teman-teman ya. Sekarang aku nggak perlu bikin-bikin judul, bisa langsung tayang dengan Power Mirror ke channel YouTube-nya aku. Waktu baru-baru kalau nggak salah OBS Studio ini berbayar. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu deh. Nanti deh tanya tim. Yang ngurus-ngurus nih tim, soalnya bukan aku. Yuk silakan naik yang sudah aku undang. Jangan gentar, jangan takut ngobrol sama aku. Malah kabur kan. Suka sekali bikin kotoran, nyampah di ruangan orang, terus kabur melarikan diri. Suka sekali gitu. Kenapa coba? Kemarin aku ketemu siapa ya? Aku nggak ngerti. Beberapa bulan yang lalu aku sama tim dari Jakarta itu mengadakan KKR mahasiswa STT ya di Kalimantan kalau nggak salah. Jadi STT itu kita bikinkan KKR ya, mini seminar lah kayak gitu ya. Terus itu aku nggak ingat ya. Nah kemarin aku balik lagi ke STT itu tapi nggak pakai tim ya, aku independen. Nah dia bilang, aku yang tanya, mana yang bapak dulu yang handle yang lobby, yang terima gitu ya. Dia jawab ternyata itu yang punya STT, itu yang punya 78, wih banyak loh, 78 buah gereja dia dirikan di Kalimantan Barat, dan dia ternyata tokoh. Kalau nggak salah itu Pak Barnabas namanya. Saya tanya, oh bapak udah meninggal bulan 10, berarti bulan Oktober. Saya kaget loh. Lah, saya nggak tahu. Saya bilang maaf ya, turut berduka cita. Oh nggak apa-apa katanya. Saya tahu Bu Lina pernah ikut ke sini beberapa bulan yang lalu, tapi saya nggak notice. Cuman saya ada lihat. Nah, Bu Lina kurusan ya katanya. Wah, saya dibilang kurusan teman-teman. Apakah benar saya kurusan? Kurus memang, ininya kelihatan ya. Biasanya saya cabi, ini tulang pipinya nongol teman-teman. Namanya orang sakit ya kurus lah. Yuk silakan. Aku nggak peduli lah, aku mau panas-panasin akun dulu lah. Aku tap layar lah. Ku ada hari ini. Oke, jalan. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Kalian itu janganlah suka ambil video orang lalu di remake, diedit, dibuat-buat, dirusak. Nggak boleh loh, itu perbuatan-perbuatan tercemar. Memang Indonesia ini belum ada undang-undang perlindungan hak cipta konten kreator ya. Harusnya dilindungi konten-konten kreator itu. Masa saya punya video diambil, lalu mukanya dibuat jelek, lalu dikasih dengan narasi-narasi yang jahat, yang jelek juga, yang tidak saya kerjakan. Nggak boleh gitu loh. Kamu dapat keuntungan apa dengan cara-cara seperti itu? Nggak ada toh. Yang ada itu akan menjadi dosa jariahmu. Padahal kamu hidup itu harusnya menabung ya. Menabung amal jariah, bukan dosa jariah ya. Dosa jariah itu dosa yang seumur hidup mengikuti kamu. Amal jariah adalah amal yang seumur hidup mendekati kamu ya. Jangan. Konten-konten viti-viti negatif tuh untuk apa? Ya. Kamu mati hari ini, itu ndak bisa diapa-apain. Itu akan tetap terus mengalir menjadi dosa jariahmu. Perhatikan kalimat saya. Kalau kamu curi video orang, kamu remake, kamu tambahin, kamu ganti, kamu edit, kamu bumbuin, kamu provokasi, kamu rusak, kamu bikin cacat, itu kamu sudah merupakan seorang yang bukan hanya pencuri, tapi juga pemerkosa, yaitu perusak, dan seterusnya. Lalu kamu share, kamu meninggal dunia malam ini, itu menjadi dosa jariahmu. Perhatikan kalimat saya. Karena apa? Karena orang yang menonton itu orang yang menonton itu yang merasa tidak nyaman, akhirnya mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik ya, atau terhasut, termakan. Wah, kamu benar-benar menjadi orang yang menabung dosa jariah seumur-umur hidup. Karena apa? Tidak bisa dihapus, tidak bisa dianulir, tidak bisa dibatalkan.
Ya, kalaupun kamu hapus, kamu batalkan, misalnya ya akunnya sama keluargamu dihapus, postingannya dihapus, kalaupun ya orang lain yang sudah adopt, sudah ambil, sudah download, sudah unduh ya, download itu sudah unduh, dia yang akan melanjutkan terus tuh dosa jariahmu tuh. Wow, mengerikan, betul? Iya, itu mengerikan. Sedangkan kamu sudah mati, kamu nggak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Kamu nggak ada kesempatan untuk menggugurkan itu. Tetapi itu akan berjalan terus menjadi dosa jariahmu. Kamu yang melakukan itu, dengarkan saya. Saya memang bukan ustadzmu. Saya bukan ustazahmu. Tapi saya memberikan satu kebenaran. Demikian juga teman-teman Kristen. Kalau dia melakukan itu, lalu kemudian dia mati, dia akan terus menjadi batu sandungan seumur hidup tuh. Ya, dia memang sudah tidak hidup. Tapi orang yang melanjutkan video-video itu, orang yang termakan oleh video-video itu, maka seumur hidup dia akan menjadi penyandung, dan seterusnya. Ini mengerikan, teman-teman. Ya. Jadi jangan kamu mengejar pahala. Kamu lupakan dosa-dosa jariahmu yang kau wariskan kepada publik. Yang akhirnya sama publik dilanjutkan. Wah. Ini mungkin belum pernah ada yang memberi pemahaman seperti ini ya. Nih saya kasih pemahaman ya. Makanya hati-hati bersosial media. Jangan memposting sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi orang lain. Ketika saya posting kegiatan-kegiatan di gereja, saya memotivasi teman-teman untuk jadi jemaat yang aktif. Ketika saya memposting kegiatan-kegiatan saya yang mungkin dalam kasat mata orang tidak ada kaitannya dengan penginjilan, itu saya sedang memotivasi orang untuk tetap bersosial, bergaul, walaupun kamu seorang apologet, kamu seorang penginjil. Ketika saya memposting kegiatan saya dengan keluarga saya, itu juga untuk memotivasi kalian bahwa jangan menjadi maniak di sosial media sampai kalian melupakan waktu-waktu berkualitas dengan orang-orang yang kalian cintai, kalian kasihi. Ya, jadi semua postingan saya itu tujuannya untuk memotivasi orang, mengedukasi orang, sembari mempertanggungjawabkan, loh ini loh saya, yang kalian tuduh itu Islam lah, yang kalian tuduh itu zina lah, yang kalian tuduh ini dan itu mencuri lah, jual Alkitab, yang kalian tuduh itu, saya buktikan dengan karya. Termasuk pembagian-pembagian Alkitab dan seterusnya, termasuk saya turun ke kolong-kolong jembatan, menyambangi orang, pembesukan, mendoa-doakan orang. Itu saya posting. Nah, itu akan tetap terus menjadi kebaikan orang lain menyambungnya. Satu hari saya meninggal dunia, saya mewariskan akun-akun sosial media saya. Saya sudah bilang dengan anak saya, Mei, akun Mami yang di YouTube, kalau Mami sudah nggak ada, lanjutkan. Toh kamu seorang hamba Tuhan. Terserah kamu mau isi apa di situ. Anak saya seorang violis ya, pemain biola. Jadi, you boleh isi seluruh pelayanan-pelayanan you tentang musik, kayak tentang apa, whatever. Tapi jangan hentikan, biar orang tetap mendapat berkat melalui channel, melalui tayangan itu. Ya, seperti itu. Dan akun-akun TikTok saya, selama tidak ada yang take down, ya, biarkan dia terus berseliweran di sosial media. Kalau saya sudah meninggal dunia, karena saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, apa yang saya posting itu adalah semuanya kebenaran, kehidupan realita. Jadi bukan video orang saya ambil, saya comot. Enggak. Saya enggak pernah ambil video orang, comot video orang, lalu saya remake, lalu saya edit, saya ganti. Enggak pernah. Sorry to say. Saya gini-gini nih seorang yang kreatif, teman-temannya. Saya punya sense of humor, saya punya sense of music, saya punya sense of apalah keindahan itu. Ya. Jangan salah. Makanya kalau saya meninggal dunia, maka apa yang saya tinggalkan di sosial media biarlah itu tetap terus dikenang, memotivasi orang bahwa apa yang saya sampaikan itu yang saya kerjakan di lapangan. Saya tidak pernah alergi dengan orang-orang asing, orang-orang miskin, orang-orang berpenyakit serius, HIV AIDS atau apalagi lepra atau apapun ya, atau kudisan di pinggir jalan. Saya nggak pernah alergi dengan mereka, saya nggak pernah jaga jarak ya. Karena apa? Karena saya pernah mengalami Delta dan hampir meninggal tahun 2021. Jadi saya tahu sakit itu tidak enak. Lalu kalau sakit itu tidak enak,
kau menjauhkan orang itu, ya, membuat orang itu menjadi semakin tidak tertolong untuk sembuh. Ya, ini ya. Saya waktu hampir meninggal dunia itu, anak saya yang harusnya jaga jarak, dia buka pintu kamar saya, dia duduk di depan pintu sambil mainin anjingnya, dia sambil panggil-panggil saya, "Mama, mama." Suaranya lirih, teman-teman, masuk ke telinga saya tuh pelan, lirih gitu. Saya tuh udah antara sadar nggak sadar, ya. Saya begitu masuk ya, suara Mei itu ke telinga saya tuh pelan, "Mama, mama," gitu. Saya langsung, wih, saya masih dibutuhkan oleh satu anak perempuan ya. Dia waktu itu kelas 2 SMA. Masih dibutuhkan anak perempuan loh. Saya bilang, wah, saya segera paksa. Saya nggak tahu dapat kekuatan dari mana. Pasti dari Tuhan dong ya. Saya punya passion, ya, semangat itu tiba-tiba twing gitu ya, 100% casnya. Nggak tahu, saya langsung bangun, saya bilang, "Awas, masuk kamar, mami mau bangun." Dia bangun, saya paksa berjalan ke kulkas. Saya buka kulkas, itu banyak banget kiriman dari teman-teman gereja itu ya. Ayam kampung, telur ayam kampung, weh, banyak banget dah. Di freezer itu, saya keluarin 1 ekor ayam kampung. Saya tunggu dia meleleh. Saya godok, kasih rempah-rempah, uapnya saya hirup, gimana caranya ya. Kaldunya saya minum, dagingnya saya makanin. Nah, anak-anak kan pesen makanannya, nggak gabung sama saya. Ya, udah mulai. Telur saya godokin, saya paksain makan telur, segala-galanya lah saya paksain makan. Paginya saya paksain jalan jemur, bawa anjing jalan saya jemur. Tapi saya pasang label di sini isomen gitu ya. Jadi saya tidak menipu orang. Depan rumah saya pasang isomen ya teman-teman ya, supaya saya tidak menipu orang. Nah, seperti itu. Wah, pokoknya teman-teman, saya pernah ada di posisi pernah mati. Jadi saya hanya 2 kali mengalami situasi atau keadaan, oh gini toh kalau mau mati ya. Kengerian, kegelapan, ketakutan, kesakitan, satu kesesakan yang kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Itu pertama kali tahun 2018 di Bromo. Yang kedua ya pada saat saya 2021 kena COVID. Wah, itu mengerikan teman-teman ya. Saya nggak tahu tangan Tuhan itu sedemikian rupa. Jadi kemuliaan Tuhan itu udah berulang-ulang dinyatakan dalam seluruh aspek kehidupan saya. Lalu bagaimana mungkin hanya dengan berita fitnah, berita hoax ya, kemarahan, kebencian, kedengkian orang, dendam orang itu bisa menggagalkan atau menggugurkan atau meluruhkan semangat saya untuk memberitakan Injil? Nggak mungkin ya. Saya pernah ada di fase benar-benar seperti itu, teman-teman. Teman-teman mungkin nggak merasakannya. Karena mungkin teman-teman sukanya, ya saya nggak menyalahkan ya, memang orang beda-beda, talenta beda-beda, passion beda-beda, pekerjaan beda-beda, situasi kondisi beda-beda, ya keberanian juga beda-beda, saya nggak tahu. Apa karena saya orang mobile, suka bergerak, suka bergaul, suka kemana-mana. Saya termasuk orang ekstrovert ya, tidak terlalu suka mengurung diri, teman-teman ya. Ya, apakah karena seperti itu saya mudah healingnya ya, mudah pulihnya, atau bagaimana saya tidak paham. Tetapi kemuliaan Allah selalu dinyatakan dalam kehidupan saya itu bertubi-tubi, berulang-ulang. Makanya saya bilang, kalau kamu masih hidup dalam kegelapan, dan ketika kamu dipindahkan Allah masuk ke dalam terang Kristus, itu ada satu pola yang berubah. Demikian sebaliknya, kalau kamu tadinya hidup di dalam Kristus, dalam terang, lalu kamu berjalan keluar meninggalkan Kristus, kamu hidup di dalam gelap, maka itu juga ada satu pola yang berubah. Ya, saya kasih contoh si Raji itu aja tadi. Ketika ia masih di dalam iman Kristen, yang tidak sepenuh-penuhnya itu pun, ya, dia masih tidak ini ya, masih tidak terlalu parah, ya. Tetapi ketika dia benar-benar menjadi Islam, kembali kepada ajarannya, dia menjadi orang yang parah. Menjelekkan sana, fitnah sini, berbohong sana, berbohong sini, tipu sana, tipu sini, ya, untuk mengeruk keuntungan, dan kembali dengan mental pengemis pemalasnya itu. Wah, ini parah sekali. Sama seperti mantan karyawan saya, tegas saya berani katakan, ketika ia ada di dalam Kristen, katekisasi, ikut persekutuan Kristen, ikut paduan suara, masuk dalam komunitas Kristen, dia bisa mengasihi mamanya, dia bisa memeluk mamanya, dia bisa meminta maaf mamanya. Padahal mamanya sampai hubungin saya, "Terima kasih Tehlin, anak saya seumur hidup tidak pernah peluk saya. Anak saya seumur hidup tidak pernah minta maaf sama saya. Saya bersyukur setelah dia menjadi Kristen, dia memiliki satu perubahan." Oke, saya bilang puji Tuhan, itu bukan usaha saya, itu bukan karena saya, itu karena Roh Allah berbelas kasihan atas dia. Ketika dia kembali ke Islam, teman-teman, memaki saya, ngata-ngatain saya lewat WhatsApp. Wah, luar biasa, kaget saya teman-teman ya. Saya bilang, "Kamu ada apa?"
Saya undang deh kamu baik-baik, kamu boleh sendiri, boleh bawa siapapun, terserah, mau keluarga, mau pengacara, mau polisi, mau orang satu pondok pesantren, mau siapapun boleh ya untuk temanin kamu. Ngomong, ketemu saya, bicara dengan saya. Apa yang bisa membuat kamu selesai? Supaya kamu tidak selalu teringat saya, tidak selalu memikirkan saya, tidak selalu membuat berita-berita tentang saya yang tidak benar. Saya undang teman-teman ya. Jawabnya apa? Jawabnya, sembah saya dulu, sujud katanya. Nah, karena waktu itu dia menjawab, saya lagi live sama si Riva, sama si Marsa, kalau nggak salah waktu itu ya. Lalu saya nggak jawab, udah 5-4 jam kemudian baru saya jawab, sorry saya baru balas. Saya jawabnya apa? Terserah aja, mau apa juga silahkan ya. Saya tuh orangnya tuh udahlah sok gitu kan ya, kumaha sia we lah gitu ya. Saya bilang ya udah, gimana kamu aja terserah, yang penting itu kamu bisa hidup damai, kamu bisa hidup bebas, kamu bisa hidup lepas, kamu bisa menatap masa depan ya, jangan lagi berkubang ya. Saya tidak punya maksudnya gini, saya tidak punya urusan, saya tidak punya masalah dengan Anda, bahkan saya selama ini membantu Anda, adik-adik Anda, ibu Anda, dan diri Anda sendiri. Lalu salah saya teh di mana? Ya kalau saya tidak bisa menikah dengan kamu, apalagi masuk Islam, ya memang tidak mungkin kan? Kan ada itu teman-teman yang saya bilang, yang diposting akhirnya sama tim, bagaimana orang tuanya melamar tapi langsung spontan saya tolak. Ya nggak mungkin lah teman-teman ya. Nah jadi saya undang baik-baik, ngomong maunya apa, kalau ada yang dibutuhkan apa ya, tapi itu dihentikan. Lebih baik kamu pikir studi, pikir masa depan, cari pekerjaan, jangan nadah tangan lagi, jangan pengangguran. Saya sampai seperti itu, tapi dibalik di framing, wah ini masih minta ketemuan. Nah tetapi ya itu tadi ya, setelah dia kembali ke Islam, dia menjadi pribadi yang hidup dalam kegelapan. Jadi tidak lagi ada kasih, tidak ada rasio, tidak ada kebaikan, dan dia kesulitan untuk keluar dari situ. Saya orang yang pernah hidup dalam kegelapan teman-teman ya. Saya tahu rasanya hidup di dalam cengkeram iblis. Iblis itu tidak akan mau melepaskan kita begitu saja, jikalau kita tidak sungguh-sungguh serahkan hidup kita kepada Kristus. Nah, jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, sampai kapanpun, kita akan hidup di bawah cengkeram iblis. Iblis itu tidak akan dengan gampang membiarkan kita. Dia akan tetap terus tuntut. Nah, itu cara kerja iblis. Kenapa? Karena memang di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu job desk-nya jelas. Pencuri itu, iblis itu datang untuk apa? Merusak. Jadi kalau ini apa ya yang ada di hadapan saya nih ya. Ini deh. Nih. Jadi kalau ini belum rusak ya, masih bisa berfungsi, masih bisa dicas, iblis nggak akan berhenti. Dia mau ini benar-benar rusak. Kalaupun dia tidak mesinnya yang rusak, bentuknya hancur, babak belur, itu iblis ya, tujuan dia merusak. Jadi dia tidak akan berhenti teman-teman ya. Nah, lalu apa di dalam Yohanes 10 ayat 10? Samping merusak, iblis di samping merusak dia apa? Mencuri. Apa yang dicuri? Iblis itu bisa memanipulasi kamu dengan kekayaan teman-teman. Tapi yang tidak bisa ya, tidak bisa diberikan oleh iblis ya, tapi dia curi itu kasihmu. Makanya tuh pendendam banget tuh ya. Damai sejahteramu. Makanya tuh uring-uringan aja tuh hidupnya. Makin gak direaksi makin ngamuk ya. Terus sukacitamu ya, kasih, damai sejahtera, sukacita. Ini iblis gak bisa kasih. Yang bisa kasih ini hanya Kristus. Iblis bisanya mencuri ini ya. Dia curi ini dari kamu. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, untuk merusak, dan kemudian apa? Membinasakan. Jadi jangan kamu pikir hari ini kamu merasa menang setelah bikin video-video yang enggak tentang saya disebarluaskan, ditonton orang banyak. Jangan kamu pikir kamu merasa menang ya. Poin pertama tadi di depan saya kasih tahu apa? Ketika kamu meninggal dunia, itu menjadi dosa jariahmu seumur-umur. Ya, karena dalam konsep Islam mereka itu bisa menabung dosa jariah, bisa menabung amal jariah seumur hidup. Kalau mereka pun tetap sudah mati, itu tetap bisa dilanjutkan teman-teman. Ini konsep Islam, beda dengan kita. Udah mati, udah beres, nggak ada urusan
ya. Tetapi memang kesaksian atau warisan kita itu bisa menyandung atau mendukung orang, hanya itu saja. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman ya, ketika iblis itu ya menjadi pemimpinmu dan kamu hidup di bawah cengkeraman dia, kamu tidak akan bisa dengan enteng keluar, ya. Jadi harus benar-benar belajar tunduk di bawah kaki salib Kristus. Bukan hanya sekedar aku Kristen, aku dibaptis, aku Kristen, aku maunya baptis selam, aku nggak mau baptis percik, pokoknya aku bla bla bla. Nggak bisa. You mesti total tunduk, ya, tunduk di bawah Kristus sepenuh-penuhnya di hadapan Kristus. Nah, jadi saya sudah kasih contoh 2 orang yang saya bantu total, ya. Tetapi ketika ia kembali ke Islam, dia menjadi lebih jahat. Itu ada di dalam Alkitab, teman-teman, ya. Rumah itu dibersihkan, ya. Roh jahat iblisnya sudah keluar. Kemudian dibiarkan kosong, tidak lagi bersekutu dengan Kristus dan seterusnya. Lalu masuklah iblis yang lebih jahat membawa kawan-kawannya ke dalam rumah itu. Nah, seperti itu. Teman-teman yang sudah dibaptis lalu kembali ke Islam, keluar lagi meninggalkan Kristus, maka hidupmu itu dikuasai oleh kekuatan jahat iblis yang jauh lebih jahat sebelumnya. Ini terbukti. Saya sudah bisa buktikan kok, ya. Saya sudah bisa buktikan dengan 2 orang yang pernah saya bantu, ya, dan akhirnya sekarang menjadi iblis-iblis yang Tuhan pakai. Ini gimana caranya hambat Lina? Ini gimana caranya rusak penginjilan Lina? Ya, bukan rusak nama baik. Saya tidak peduli dengan nama baik, teman-teman, ya. Nama baik itu tidak terlalu gimana-gimana amat, biasa aja. Ya, siapa sih yang memberi nama baik? Siapa yang menganugerahkan? Ya, walaupun kadang sebagian orang itu penting. Bagi saya ya sudah. Ya, selama segala sesuatu itu tidak benar-benar pernah ada terjadi, ya udah. Emangnya Tuhan nggak bisa balikin nama baik? Bisa lah, ya. Emangnya Tuhan nggak bisa mengizinkan semua ini kemudian dikembalikan kepada posisinya? Bisa lah, ya. Tidak ada persoalan dengan semua itu. Jadi saya sudah buktikan orang yang hidup di dalam Kristus memiliki pola hidup yang berbeda. Ketika ia keluar dari Kristus masuk ke dalam kuasa kegelapan lagi, dia juga memiliki pola hidup yang berbeda. Dan ini sudah dibuktikan. Apapun itu yang menjadi kiblat kita, kalau kita ada dalam barisan Kristus, maka kita memiliki kuasa, ya, untuk berkata tidak kepada dosa, kepada iblis. Ketika kita memang berkiblat kepada Kristus, kita juga diberi kemampuan, ya, untuk mengontrol. Makanya orang yang di dalam Kristus itu memiliki kemerdekaan sepenuh-penuhnya. Bukan hanya merdeka hidupnya, tetapi dia juga merdeka terhadap dosa itu sendiri. Nah, orang yang hidup di dalam barisan antikristus atau setan atau iblis bapa segala dusta ini, dia seumur-umur dia hanya akan seperti itu aja, stuck, teman-teman, ya. Dunia seolah-olah melihat dia baik, sukses, benar, tapi di sini saya berani jamin, ya, 100% di sini empty, kosong. Ya, because life without Jesus is like a donut. Ya, it's the hole in the middle of your heart. Itu something bolong, ya. Zero zone in your heart. Karena semua manusia itu punya apa ya istilahnya, hole atau lubang yang kosong, empty. Itu nggak bisa diisi, nggak bisa diisi dengan hobi, ya. Nggak bisa diisi dengan seks, nggak bisa diisi dengan duit, nggak bisa diisi dengan kekuasaan, nggak bisa diisi dengan popularitas atau ketenaran, nggak bisa diisi juga dengan harta benda materi, ya, nggak bisa diisi lagi dengan apapun, ya. Itu hanya bisa diisi oleh Kristus itu sendiri. Makanya ia berkata, aku adalah roti hidup. Barang siapa makan dari aku, ia akan kenyang. Aku adalah air hidup. Barang siapa minum dari aku, ia tidak akan haus lagi. Wah, keren, ya. Nah, kekosongan itu tidak akan pernah bisa tuntas, tidak akan pernah beres selama kamu hidup di luar Kristus. Nah, itu teman-teman, ya. Itu satu pengalaman, itu juga satu pembuktian bagaimana pentingnya, ya, menundukkan diri di hadapan Kristus ketika kita sudah memberi diri untuk dibaptis. Jadi jangan badannya aja nyemplung,
Tapi otaknya, pikirannya, hatinya masih kepada berhala. Nggak bisa lah. Mantan karyawan saya itu kan badannya nyemplung. Raji itu badannya nyemplung, tetapi memiliki motivasi yang nggak beres. Kalau si Raji nyemplung, motivasinya duit. Kalau mantan karyawan nyemplung, motivasinya apa namanya? Cinta, sahwat. Ya nggak beres nah. Hitungan detik, hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, hitungan waktu, you akan keluar lagi ikut kepada si iblis itu. Motivasi itu bukan yang lain, bukan mencari Kristus sepenuh-penuhnya, memandang kepada Kristus. Itu fakta, itu realita, itu sudah saya buktikan. Makanya teman-teman waspadalah ya kepada dirimu sendiri ketika kamu sungguh-sungguh ingin menjadi pengikut Kristus. Kamu tahu, kamu tuh harus bayar harga. Jangan kamu pikir ketika kamu mau mengikuti Yesus Kristus maka semuanya itu gemah ripah loh jinawi. Everything's gonna be okay. No, ya. Nggak akan seperti itu. Justru you mesti berjuang, ya. Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Ya. Wah, itu keren banget teman-teman. Silakan baca Lukas pasal 13 ayat 23 dan 24. Itu sangat keren. Mengingatkan kita, bahkan itu boleh menjadi warning yang keras. Perhatikan. Teman-teman boleh buka itu. Lukas pasal 23 dan 24. Saya juga di-remind oleh firman ini teman-teman ya. Ya,